Ada hal yang menarik yang belakangan kemudian diperbincangkan. Presiden pada akhirnya ngeri dengan kondisi perekonomian kita setelah sebelumnya 2 minggu lalu ini muncul video ketika Presiden marah-marah saat rapat terbatas. Yang sebenarnya kemarahan Presiden itu sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya, mengingat kondisi yang memang sudah disampaikan oleh banyak pihak. Tetapi sebelum kita memulai dan melanjutkan acara ini, kita simak dulu tayangan berikut ini. Kecemasan Presiden Joko Widodo terhadap kondisi ekonomi Indonesia kembali diungkapkan. Menurutnya, krisis ekonomi akibat pandemi virus corona semakin dekat. Bahkan negara tetangga Singapura sudah resmi masuk ke dalam resesi setelah secara berturut-turut di kuartal pertama dan kedua, ekonomi negeri Singa terkontraksi 41,2%, sementara secara tahunan ekonominya minus 12,6%. Sejumlah lembaga internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan ekonomi dunia terkontraksi dan mencapai minus 6 hingga minus 7,6%. Kondisi ini lebih mengerikan mengingat krisis ekonomi tahun ini berbeda dengan krisis moneter di tahun 1998. Kalau enggak, ngeri saya, terus terang saya ngeri. Di kuartal ketiga ini kuncinya di kuartal ketiga. Saya melihat memang setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan yang lumayan, tapi belum sesuai yang saya harapkan. Kekhawatiran Presiden terhadap krisis dinilai tidak berlebihan. Menurut Wakil Ketua Kadin Suryadi Motik, sejumlah indikator ekonomi sudah terlihat jelas. Ekonomi sudah terkontraksi pada kuartal 2 2020 akibat aktivitas ekonomi yang nyaris tidak bergerak selama pembatasan sosial berskala besar. PHK pun melonjak dan daya beli masyarakat anjlok. Daya beli masyarakat yang jelas sudah turun. Sedangkan pertumbuhan kita itu didorong oleh konsumsi masyarakat. Bagaimana mungkin konsumsi masyarakat bisa tinggi kalau mereka work from home, kemudian di lay off, kemudian ada juga yang dirumahkan, ada juga yang mulai sudah di PHK, tenaga kerja PHK aja. Mungkin perkiraan kalau di lapangan dengan yang tidak melapor dan yang sektor informal sudah 10 jutaan. Nah, ini kan indikator-indikator. Jadi kekhawatiran Presiden bahwa krisis ini memang kalau menurut saya sih sudah terjadi begitu. Ekonom Core Indonesia Peter Abdullah mengatakan resesi ekonomi akibat pandemi sulit dihindari. Yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya tahan dunia usaha agar ekonomi tetap bergerak. Itu resesi ekonomi tidak bisa dielakkan. Kita perkirakan kita memang akan menghadapi resesi. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Ya. Selama seperti saya sebutkan tadi, selama dunia usaha masih bertahan, maka kita bisa berharap walaupun kita mengalami resesi, kita akan bisa rebound dengan cepat ketika wabah itu sudah berlalu. Tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkontraksi dan bisa mencapai minus seperti yang diperkirakan oleh sejumlah lembaga internasional. Artinya, ancaman krisis ekonomi semakin nyata. Lalu mampukah pemerintah menahan agar kejatuhan ekonomi tidak semakin dalam? Selamat malam pemirsa, kontraksi yang terjadi memang sudah dicatat, ini minus, kira-kira seperti itu. Tetapi tentunya seperti yang dikatakan oleh Presiden, kita berharap akan di kuartal ketiga ini ada peningkatan yang signifikan, sehingga paling tidak ini sudah plus walaupun hanya 0, Untuk itulah di malam hari ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut tema kita berkaitan mengenai Indonesia masuk masa krisis, Jokowi cemas. Kecemasan ini memang cukup logis mengingat bukan hanya Indonesia yang akan memasuki masa resesi itu. Beberapa negara sudah menyatakan bahwa negara mereka sudah masuk resesi, salah satunya adalah negara tetangga Singapura. Saya langsung saja perkenalkan narasumber saya pada malam hari ini untuk mendiskusikan tema kita lebih jauh lagi. Yang pertama adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian, Pak Susi Wiono. Pak Susi, selamat malam. Terima kasih Pak Susi sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada Pak Raden Pardede yang merupakan Wakil Ketua Umum Kadin. Pak Raden, selamat malam. Ini tadi waktu jeda dikenalkan sebagai spesialis krisis, begitu kira-kira, karena beliau sudah melewati banyak krisis. Selanjutnya ada Bang Faisal Basri, ekonom senior. Bang Faisal, selamat malam. Dan ada Mas Yanuar Rizky yang merupakan pengamat ekonomi. Mas Yanuar, selamat malam. Saya tanya dulu deh ke Bang Faisal. Bang Faisal, kalau catatan Bang Faisal ini Bang, kondisi yang sekarang ini sudah dipastikan minus. Dan kita berharap agar nanti di kuartal ketiga ada peningkatan agar tidak terlalu dalam terpuruknya. Catatan dari Bang Faisal seperti apa? Mungkin
masih cukup dalam triwulan 3 karena virusnya ini belum melemah. Jadi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini agak kurang. Data-datanya juga belum beres gitu ya, masih ngutak-ngutik data. Jadi ini belum mencapai puncaknya. Angka harian, kasus harian dan kematian pakai moving average 14 hari masih naik terus. Lantas active cases masih lebih tinggi daripada yang sembuh, kecuali mulai hari ini, jadi masih banyak sekali. Oleh karena itulah saya rasa fokus kalau kita ingin cepat, testing dari sekarang kalau bisa 200.000 sehari, kalau bisa ya. Dananya full aja ke sana. Kalau satu orang 100.000, 10 juta orang kira-kira cuma 1 triliun ya, bandingkan dengan pengusaha sawit yang dapat 2,8 triliun, kecil sekali lah. Ini buat 10 juta rakyat gitu. Jadi itu kuncinya. Kalau masih bertele-tele, kemungkinan besar triwulan 3 justru mencapai puncaknya. Namun tolong jangan dibandingkan dengan Singapura. Singapura itu minusnya 40%. Kenapa? Karena ekspornya 2 kali PDB. Nah, ekspor kita diumumkan hari ini masih tumbuh 12% itu. Bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei naik gitu. Jadi ekspor impor kita itu praktis nol terhadap PDB. Jadi dia impor kita turun lebih cepat daripada penurunan ekspor, sehingga efeknya positif buat ekonomi. Jadi tolong jangan dibandingkan dengan Singapura yang PDB-nya hampir ekspornya yang hampir 2 kali lipat dari PDB. Mungkin kita harapannya positif tahun depan lah gitu. Dan diawali dengan recovery yang cukup berarti pada triwulan keempat mudah-mudahan. Tapi kalau kita melihat evaluasi yang sudah dilakukan sampai sejauh ini Bang Faisal, selain catatan mengenai kebijakan-kebijakan kesehatan yang sepertinya agak lambat. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kebijakan ekonomi yang sudah diambil, apakah sampai sejauh ini sudah on the track sehingga tidak terlalu dalam? Saya rasa segala upaya telah dilakukan. Defisit terus diperlebar sampai untuk Perpres 72 tahun 2020 itu lebih diperlebar lagi untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga daya beli ya semaksimal mungkin buat masyarakat yang rentan, kemudian juga untuk UMKM serta bumper untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah lewat pembiayaan bank yang dananya dikucurkan oleh pemerintah ke bank-bank terbesar itu. Tapi Jokowi masih cemas, Bang. Apa kemudian yang masih menjadi catatan yang sepertinya kalau Bang Faisal lihat dari hasil analisis dengan kebijakan yang ada dan progres yang terjadi, ini masih miss itu di mana? Yang bikin geram Pak Presiden kan penyerapan anggaran yang rendah gitu ya. Harusnya kalau penyerapannya di atas yang biasa, itu mungkin kita bisa betul-betul triwulan ketiga udah mulai menurun gitu. Udah artinya sudah semakin membaik. Itu kegeraman pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa ada koreksi-koreksi. Harapan saya bansos segera dialihkan dari barang ya, sembako ke cash ya. Jadi saya dengar ini sudah akan dilaksanakan karena ini justru menekan. Kalau dikasih barang itu 20% udah hilang untuk pengemasan, untuk petugas, untuk macam-macam, sehingga dana 68 triliun untuk sembako ini bisa full didapat dan mencapai sasaran yang optimal. Karena apa? Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Kalau saya kena diabetes, saya tidak bisa terima beras, tidak bisa terima gula kan. Kalau saya punya bayi, saya tidak bisa beli susu karena nggak ada paket susu di situ. Jadi berikanlah fleksibilitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada penyimpangan, ada yang dibelikan rokok, itu kan mungkin 1 per mil gitu ya. Tapi secara teoritis masyarakat lebih dipuaskan, lebih memenuhi sasaran kalau mereka diberikan keluasan untuk memilih barang apa yang mereka paling butuhkan. Mas Yanuar, itu juga catatan Mas Yanuar sampai sejauh ini. Ya, kalau pertama sih setuju sama Bang Faisal ya, kita nggak bisa dibandingkan dengan Singapura. Kedua, ada keunikan di kita juga, bahwa masyarakat kita tingkat konsumsinya
itu sebetulnya lebih memilih tetap berkonsumsi, mengurangi tabungannya, dan kalau bisa dia tetap biayai dengan berhutang. Dia dibandingkan dengan orang-orang yang terlalu rasional. Seperti orang-orang Singapura terlalu rasional. Jadi ketika dia dilanda kecemasan, maka dia akan cenderung memperbesar savingnya ataupun tabungannya. Sehingga kan itu kontraksinya di samping ekspornya juga menurun, kontraksi dari konsumsi masyarakatnya pun terjadi. Kalau di kita suka nggak suka itu juga menolong. Sehingga sebetulnya kalau misalnya virus ini sudah lebih bisa dikendalikan ataupun lebih masyarakat lebih berani, pasti pertumbuhan kita akan kembali ke zona positif karena masyarakatnya ya mungkin terus pulang kampung, terus mudik, terus juga ya yang kemarin tidak bisa dia dilakukan dia akan lakukan. Jadi ada hal-hal positif dari sudut itu. Tapi itu juga mengandung kelemahan sih sebetulnya. Jadi COVID ini ataupun pandemi ini kan sebenarnya mengkonfirmasi satu masalah yang sebetulnya sudah ada dari sebelum COVID, yaitu kesenjangan kita yang besar ya antara kelompok masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Di perkotaan pun antara kelompok menengah atasnya dengan menengah di bawahnya itu tingkat kesenjangannya besar. Tapi selama ini kan itu bisa ditopang karena kelompok yang di atasnya belanja ke bawahnya. Jadi artinya kan bahwa selama ini bahwa kelompok perkotaan yang di kantor dia beli gorengan, dia menggunakan jasa sektor informal. Jadi ada orang yang memang bekerjanya setiap hari cari kerja, jaminan pengaman sosialnya dari belanja kelompok masyarakat di atasnya. Nah begitu mereka ini ada work from home dan sebagainya, yang ini jelas terganggu. Ini yang kemudian juga menimbulkan kontraksi negatif di triwulan 1 dan triwulan 2 gitu ya, sehingga mungkin idenya yang tadi Bang Faisal katakan kasih tunai aja, karena kalau kasih tunai mereka juga akan cenderung belanja lagi ke bawahnya. Kan kalau mereka sembako mereka nggak mungkin barter ke bawahnya. Itu juga bisa terjadi. Artinya kan di kelompok atasnya ini juga harus segera bergerak gitu ya. Artinya itu yang terjadi saat ini. Kedua, kalau dilihat dari respon pemerintah bahwa sekarang karena sektor realnya juga kena masalah, jelas penerimaan pajak juga bermasalah. Kalau kita juga mau mengurangi belanja, jelas akan tambah kontraksi. Berarti kan pilihan kita fiskal yang ekspansif. Nah, persoalannya belanja ekspansif seperti apa? Nah, menurut saya di titik ininya bahwa belanjanya mau kemana, kemudian konsep teknokrasinya mau gimana antara fiskal, moneter, kemudian juga pemulihan ekonomi nasional beberapa lewat BUMN, lewat PMN, lewat dana talangan, kemudian bagaimana transmisinya untuk menolong ke UKM misalnya, itu belum cukup jelas. Sehingga menurut saya beberapa catatan harusnya dari krisis ini kita manfaatkan jadi konsolidasi modal nasional. Artinya apa? Bagaimana kita mengutilisasi aset. Misalnya saja, BUMN kita utilisasi asetnya rendah, cash flow-nya punya masalah, ya kan? Tapi asetnya besar. Kemudian perbankan kita hampir 91% udah disalurkan kreditnya. Tapi mereka likuiditasnya datang dari pasar sekunder surat utang negara misalnya. Kemudian pemerintah di fiskal ada neraca BI juga punya cadangan devisa dan sebagainya. Kan harusnya neraca moneter, fiskal pemerintah dan BUMN ini kan saling ngobrol satu sama lain, dan kemudian ini memangku UKM yang kita ingin pangku. Nah itu menurut saya sebenarnya momentumnya saat ini. Jadi kalau misalnya pemerintah punya kekhawatiran tentang pangan, ya kita sebenarnya mau pangan yang apa? Itu juga pertanyaan kan, karena reformasi pertanian tidak melulu tentang pangan. Pangan adalah salah satu industri pangan, ada juga industri pertanian, jasa pertanian dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya sebetulnya harus dikerjakan cepat oleh pemerintahan. Di samping pemerintahan juga sebetulnya diuntungkan oleh struktur masyarakatnya yang emosional dalam belanja. Nah yang emosional dalam belanja ini gimana pun juga nunggu momentum sih. Kita lihat aja sekarang, PSBB ini dilonggarkan, orang mulai ramai ke sini, mulai naik lagi. Naik lagi. Kalau besok misalnya orang merasa bahwa virusnya sudah selesai, entah itu lewat apa,
ya pasti mereka akan belanja. Sebenarnya ini momen yang tepat untuk melakukan konsolidasi berkaitan mengenai celah-celah yang selama ini masih menjadi permasalahan. Tetapi apakah upaya untuk percepatan ini sudah dirasakan oleh pengusaha setelah Pak Jokowi marah-marah dan Pak Jokowi juga merasakan kecemasan yang sangat signifikan ataupun terus meningkat ini? Sesaat lagi nanti kita akan tanyakan pada Pak Raden, termasuk juga strateginya seperti apa dari Kemenko Perekonomian. Pak Susi akan tahu dan akan menjelaskan lebih gamblang lagi. Jadi tetaplah bersama kami. Serapannya masih rendah, tetapi setelah Jokowi marah-marah, konon kabarnya sudah semakin baik. Nah, apakah memang dunia usaha sudah merasakannya? Kita coba tanya Pak Raden, benar sudah merasakan ya? Atau belum? Nah, ini senyumnya beda ini. Ini kan baru 2 minggu ya, kita belum bisa melihat artinya dampak itu secara signifikan. Tapi kalau yang kita lihat data-data yang kita peroleh dari bisnis ya, sejak mulai ada pembukaan ekonomi itu, ya teman-teman epidemiologis belum tentu setuju ya, tapi jelas begitu ada pembukaan ekonomi itu memang kita lihat geliatnya itu ada ya. Kita lihat misalkan transaksi di banknya sendiri mutasi dari kreditnya naik ya, dan itu terus hampir di seluruh sektor seperti itu, kecuali mungkin para wisata ya, hospitality, industri hospitality agak terlambat itu, tapi yang lainnya itu jelas ada. Itu kita lihat juga data yang menarik juga yang baru tadi kita peroleh adalah data penjualan mobil. Oh, sudah ada peningkatan? Ada peningkatan di bulan Juni. Jadi ada mungkin pent up demand yang sebelum-sebelumnya selama 3 bulan, 4 bulan mereka orang tidak nunggu. Beli, ya sekarang beli, ya kan. Nah, jadi ada perkembangan yang menarik kita lihat bahwa dengan pembukaan ekonomi itu, maka geliatnya terjadi. Jadi misalkan kita lihat para UKM, warteg yang sebelumnya kan kalau misalkan work from home, ya work from home ini, WFH ini, kantor kan tutup semua. Tentu warung-warung ini juga, restoran juga ujungnya kan tutup juga itu loh. Dengan sekarang sudah mulai dibuka, pelan-pelan mereka juga sudah mulai buka. Tentu harus dengan protokol yang baru gitu loh, kehidupan yang baru. Jadi ada, geliat itu ada. Tentu tidak cukup. Kita tahu bahwa memang hampir di seluruh negara di dunia ini, bisnis pemerintah lah yang dominan. Ya. Jadi kalau kita lihat, flow-nya adalah pemerintah akan membelanjakan, menggelontorkan melalui bantuan sosial. Umumnya seperti itu, ya, atau bantuan langsung kepada perusahaan. Dari bantuan sosial ini harapannya adalah maka income atau pendapatan atau juga daya beli mereka itu bisa bertahan. Kemudian dari situ mereka akan bisa membeli barang. Tentu harapan kita adalah barang dalam negeri. Dengan barang dalam negeri ini mereka beli, maka adalah si perusahaan-perusahaan ini akan mempekerjakan orang, income-nya naik, pendapatannya naik, dan seterusnya pendapatan orang yang naik ini juga akan membeli barang lagi. Itulah yang memutar roda perekonomian itu. Nah, ini yang sekarang ini memang harus digencarkan. Memang tadi disebutkan bahwa data-data tadi disebutkan bahwa di kuartal kedua belum begitu bagus, ya. Tentu itulah sebabnya tentu Presiden marah kan, makanya serapan daripada kesehatan yang waktu itu masih 0, sekian atau 1,46 itu loh. Sekarang dia katakan sudah menjadi 6% itu loh. Tapi di bantuan sosial itu sekarang sudah 37%. Jadi sudah ada perbaikan yang di situ. Jadi tempat-tempat lain mungkin masih harus dilakukan perbaikan lagi. Kita dari dunia usaha melihatnya seperti ini, bahwa dunia usaha ini kan disuruh tidak bekerja karena untuk alasan kesehatan. Ya kan? Sekarang mulai dibuka ini, tapi itu nggak cukup, harus didorong oleh pemerintah ini. Kita melihat adalah bahwa ini pemerintah mendorong itu konsumsi naik, maka baru kemudian mungkin di kuartal keempat nanti konsumsi naik, di kuartal ketiga harapan kita. Tapi kemudian kuartal keempat investasi sudah mulai. Karena di situ capacity utilization-nya mulai naik lagi kan.
Nah, untuk itulah selama peristiwa di sini itu mungkin kredit modal kerja yang disebutkan oleh Bang Faisal tadi itu, saya bilang Mas itu Bang Faisal lah, nggak pernah bilang Mas Faisal nih. Ini sudah harus jalan juga di kuartal ketiga, kuartal keempat, seterusnya. Kita nggak bisa, artinya begini, saya bisa memahami pemerintah di sini. Pemerintah dimanapun dalam situasi begini memang ada kepanikan ya. Ini kan yang mengalami krisis seperti ini kan artinya ini sekali 100 tahun katanya. Jadi ini tahun 1918. Jadi ini nggak ada yang hidup sekarang ini di dunia ini nggak ada yang mengalami peristiwa ini kan. Yang bisa cerita ini dan bagaimana mengatasi ini. Ya, jadi yang kita mau maksudkan ini sangat dinamis perubahan-perubahan ini. Jadi harapan kita adalah kalau sudah ada teguran presiden seperti itu, mereka perbaiki. Itu saja sebetulnya. Nah, dunia usaha akan menyambut perbaikan ini. Tapi geliatnya sepertinya masih belum mencengangkan sehingga membuat presiden paling tidak agak tenang. Justru presiden malah lebih cemas. Nah, ini supaya untuk geliatnya ini makin kuat, kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan? Kecemasan itu wajar saja saya pikir ya, karena tentu beliau membandingkan dengan berbagai negara. Data-data yang masuk seperti yang tadi disebutkan, data dari Singapura, minus 12,6%. Atau kuartal dia minus 42%-an itu loh. Itu kan sangat mencemaskan. Itu jangan-jangan kita seperti ini. Jadi itu adalah hal yang baik dalam arti bagaimana supaya jangan sampai terjadi kan. Jadi itu bagus. Jadi misalkan tadi disebutkan apakah kuartal ketiga ini akan negatif. Kalau kuartal kedua sudah dipastikan dan kita bisa terima itu. Kuartal ketiga sebetulnya ya so-so lah, kalaupun negatif sebetulnya masih oke karena seluruh negara sekarang mengalami resesi. Tapi bagaimana supaya tidak resesi? Kan ini kan persoalannya adalah supaya kita tetap percaya diri. Kalau begitu kita mengalami resesi, mungkin tidak percaya diri lagi. Nah, ini sangat penting buat dunia usaha juga. Ya, karena percaya diri ini, confidence ini sangat penting untuk supaya kita mau berinvestasi, mau menggerakkan ekonomi kita, dan juga kaum middle income group, middle ke atas ini mau melakukan konsumsi. Karena apa yang terjadi sekarang, kita lihat data-datanya ya, seluruh pendapatan dari kelompok-kelompok masyarakat ini turun. Yang miskin, yang kaya turun semua. Bedanya adalah bahwa yang miskin ini penurunan konsumsi mereka itu lebih rendah dari konsumsi orang kaya. Orang kaya ini penurunannya sangat tajam. Penurunan dari konsumsi mereka, orang middle class ke atas. Kenapa? Takut. Karena yang biasanya pergi ke mall, beli pakaian, terus bepergian pelesiran, itu kan nggak ada itu. Dan income mereka di sana, artinya belanja mereka paling banyak di sana. Nah, ini yang kejadian sekarang ini. Jadi harapan kita ke depan, kalau ada percaya diri lagi, tadi jangan sampai ada resesi, ya. Kita harapkan begitu, orang percaya diri lagi, orang akan konsumsi. Dengan konsumsi tadi, kapasitas utilization naik, investasi. Itulah sebetulnya yang kita inginkan, flow-nya. Sebenarnya intinya butuh kepastian supaya percaya diri. Nah, kita coba dengar yang pasti-pasti yang akan dilakukan oleh pemerintah agar kita agak tenang pada malam hari ini. Pak Susi, silakan. Terima kasih Mbak Brigita. Ini kesempatan yang luar biasa nih. Hari ini ada 3 pengamat pelaku usaha yang menurut kami ini sangat kita harapkan masukannya untuk pemerintah, Bang Faisal Basri, Mas Yanuar, sama Pak Raden. Dan tadi kita sudah mendengar dari semua penjelasan beliau, saya betul-betul catat nih banyak poin positifnya ini. Salah satu dari Bang Faisal tadi menyampaikan, menurut Bang Faisal mudah-mudahan di tahun depan sudah akan positif, bahkan mulai di kuartal 4 mestinya kalau ini nanti on the track kebijakannya bisa sudah akan mulai positif di kuartal 4. Tadi Mas Yanuar juga cukup confidence dengan karakteristik masyarakat kita yang sangat konsumtif, kemudian negara kita juga berbeda dengan Singapura, ketergantungan ekspor impor kita juga tidak terlalu tinggi. Dan yang lebih membuat confident tadi Pak Raden menyampaikan berbagai data tadi. Dari indikator makro maupun sektoral, Juni sudah mulai agak ada kenaikan, sudah mulai recover.
Dan tadi Bang Faisal menyampaikan pagi tadi data neraca perdagangan kita mengkonfirmasi itu. Kalau kita lihat mantumannya ekspor kita memang naik 15%, tapi impor kita naik 27%. Menandakan impor itu 91% itu adalah barang modal dan bahan baku. Artinya supply bahan baku yang kemarin terganggu global value chain-nya karena ada lockdown dan sebagainya sudah mulai mengalir masuk. Sehingga kita berharap manufaktur juga akan mulai bergerak lagi. Nah, yang menarik data-data yang disampaikan Pak Raden tadi, dari mulai di beberapa sektor tadi, memang masih ada yang masih perlambatan, terutama sektor-sektor yang paling terdampak. Yang terdampak itu bisa pariwisata, transportasi, beberapa sektor perdagangan yang mungkin dalam bulan April, Mei kemarin betul-betul terdampak sangat serius. Tapi tadi Pak Raden sudah menyampaikan penjualan mobil saja sudah mulai naik. Kami juga sudah mengundang beberapa asosiasi properti mulai ada dan sebagainya. Saya kira ini sinyal yang sangat positif. Nah, mungkin dari tadi yang disampaikan oleh para senior kami bertiga ini, Mbak Brigita, bagi kami di pemerintah, pertama yang harus kita catat, kondisi sekarang ini kondisi kalau semua menyebutnya unprecedented global economic crisis. Artinya krisis yang barangkali belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga nggak ada negara yang begitu confident, pede banget menyampaikan satu program kebijakan untuk mengatasi itu. Faktanya juga kalau ngomong resesi, hampir semua negara besar juga sekarang malah sudah duluan mengalami resesi. Kemarin Singapura juga kuarter 2 sudah minus, berarti kuarter 1 dan kedua minus, berarti mereka sudah resesi. Australia juga sudah. Bahkan sebelumnya Jerman, Prancis, Hong Kong semuanya malah sejak kuarter 4 dan kuarter 1 kemarin malah sudah minus. Artinya resesi juga sudah mereka alami. Nah, kembali ke yang tadi kami sampaikan di awal, ini selain sesuatu yang memang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga pemerintah akan sangat hati-hati di situ. Kalau kita lihat, mungkin orang sering mengibaratkan melihat kondisi sekarang ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, ada dua aspek yang istilahnya merupakan dua sisi dari mata uang. Ada aspek kesehatan di sana, ada aspek ekonomi. Yang kita harus membalance. Ini tidak boleh jadi trade off. Nah, di dalam konteks seperti ini, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang setiap saat sangat dinamis sekali, Mbak. Seperti tadi yang ditanyakan, misalkan kalau pemerintah kira-kira kuarter 2, kuarter 3 seperti apa. Nah, barangkali kalau kita mau melihat berbagai indikator yang ada, pasti semua menyimpulkan kuarter 2 akan minus. Tapi seberapa dalam kontraksinya, kami sendiri di Kemenko Perekonomian menghitung berdasarkan beberapa baik indikator makro maupun sektoral yang ada di kami memperkirakan untuk kuarter 2 itu waktu itu kita sampaikan range-nya masih sekitar -3 sampai -5. Jadi memang cukup tinggi, walaupun kemarin Kemenko menyampaikan -3,8, BPS kemarin -4,6, Bappenas -5. Tapi kami agak sulit presisi di satu angka karena nih faktor-faktornya sangat dinamis sekali. Negara yang begitu PD-nya sudah akan recover, tiba-tiba kena second wave, udah hilang semuanya. Jadi semuanya harus kami hitung. Semuanya harus dihitung. Tapi seperti apa perhitungannya, jangan kemana-mana. Pak Susi akan lanjutkan, tetapi kita jeda dulu pemirsa. Kondisinya dinamis, sehingga kebijakannya pun dibuat sedinamis mungkin agar bisa mengikuti keadaan. Nah, yang terakhir seperti apa kemudian Pak Ses, kebijakan yang terdinamis terkini, Pak Ses? Terima kasih Mbak Brigita. Jadi kembali yang kami sampaikan tadi, memang sekarang ini kita fokus, terutama Pak Presiden kemarin menyampaikan jangan sampai kita terkena resesi ekonomi kita. Resesi itu kan dari sisi teorinya kalau dalam 2 kuarter berturut-turut kita mengalami pertumbuhan yang minus. Kuarter 2 udah jelas minus. Hitungan kami range-nya antara -3 sampai -5% tadi. Nah, kita berjuang di kuarter 3 ini mudah-mudahan kita masih bisa positif supaya tidak resesi. Nah, pertanyaannya gimana caranya, ada langkahnya dalam jangka pendek ini. Kita bedakan antara upaya pemerintah, program kebijakan yang memang ini nanti untuk jangka menengah panjang untuk mengatasi pandemi ini kita siapkan tidak hanya untuk jangka pendek, sampai ke kalau bicara strategi defisit tadi sampaikan Bang Faisal juga sampai 2023. Untuk yang jangka pendek ini gitu, memang kita sekali lagi semua asumsi yang ada ini kita harus antisipasi, ini sangat dinamis sekali perubahannya. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi strategi yang disampaikan pemerintah, bagaimana mengejar di kuarter 3 supaya nanti tidak
minus sehingga kita tidak kena resesi itu. Pertama yang dari sisi kontrol pemerintah sendiri yang bisa kita kontrol, tadi sudah disampaikan, tadi Pak Raden juga menyampaikan, kita mendorong belanja pemerintah. Dalam beberapa hari ini, minggu yang lalu, saya kira Bapak Presiden sudah mengundang semua pimpinan KL yang punya belanja terbesar. Kita lihat apa sih permasalahannya. Hari ini mengundang para pimpinan daerah untuk kembali menanyakan apa kendalanya dalam mendorong percepatan realisasi anggaran. Kalau istilah teman-teman, kendalanya ada 3 RAB ini. Tapi bukan rencana anggaran belanja, tapi R-nya di sisi regulasinya. Walaupun sudah kita siapkan mulai Perpu nomor 1, Undang-Undang nomor 2, PP 23, kaitannya dalam rangka COVID itu harusnya semua dipermudah. Ada beberapa yang merasa regulasinya masih belum cukup untuk mendorong percepatan itu. Nah, dari sisi yang kedua selain regulasi, masalah administrasinya sendiri. Birokrasi, regulasi, administrasi, birokrasi. Memang kadang di dalam pelaksanaannya itu tidak seideal pada saat kita bicara mengenai konsepsinya, ini nanti bisa kita dorong, belanja modalnya, belanja barang yang sempat tertunda gara-gara PSBB dan berbagai pembatasan kemarin mestinya bisa langsung digulirkan. Pasti di level tataran operasional nggak semudah itu. Nah, karena itulah kita evaluasi, kita dampingi terus, bahkan di dalam beberapa penentuan program dan kebijakan, teman-teman dari aparat pengawas, penegak hukum, auditor, kita libatkan semuanya. Supaya di dalam implementasi ada jaminan, ini betul-betul bisa terdorong. Itu satu dari sisi belanja. Walaupun kadang orang bilang, berapa sih share-nya belanja terhadap PDB? Gitu. Yang paling besar kan tetap konsumsi, konsumsi rumah tangga, LNPRT, kemudian investasi yang kedua. Tapi kalaupun angkanya katakan, let's say katakan 10%, itu cukup lumayan untuk mendorong PDB kita. Dan karena itu satu-satunya 100% dalam kontrol pemerintah. Sehingga kita akan dorong betul bagaimana optimalisasi belanja pemerintah baik di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah tadi. Nah, yang berikutnya selain masalah belanja pemerintah, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menggulirkan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Tadi sudah dijelaskan teman-teman, 695 triliun itu mulai dari bantuan sosial sampai ke jaring pengaman ekonomi. Ada yang ke korporasi, ke UMKM dan sebagainya. Walaupun kemarin di media kita baca masalah realisasinya yang masih rendah. Nah, ini mari kita koreksi sama-sama, kita dorong. Programnya sudah ada, kebijakan sudah ada, anggarannya sudah ada. Kenapa pada saat yang jelas-jelas semua membutuhkan kok nggak bisa langsung kita deliver? Nah, ini yang terus kita evaluasi dengan teman-teman. Sehingga kami secara terstruktur kita evaluasi dari sisi kelembagaannya. Apakah koordinasinya antara sektor yang menangani kesehatan, gugus tugas, dengan koordinasi di bidang ekonomi, di sana ada sektor keuangan dan sektor real, kita akan benahi struktur kelembagaannya supaya terkoordinasi betul. Barangkali dalam hari-hari ke depannya akan ada perubahan kebijakan mengenai kelembagaannya. Yang kedua mengenai program kebijakannya sendiri. Beberapa program kebijakan yang memang di dalam tataran operasional masih belum optimal, kita nggak segen-segen. PP yang baru keluar langsung kita revisi. Apalagi kalau cuma permen. Jadi memang ini Presiden akan bergerak cepat responnya. Tadi Pak Yanuar menyampaikan yang penting responnya harus cepat. Ini kondisi akan berubah terus. Nah, kira-kira kurang lebihnya strateginya saya kira sudah disampaikan teman-teman bertiga tadi. Tapi kami di pemerintah sebenarnya menyadari betul kondisi ini akan selalu berubah terus sehingga kami akan menyiapkan antisipasi dalam banyak hal tadi. Contoh mengenai anggaran misalkan, ini kan habis kemarin ada Perpres 54, sekarang ada Perpres 72. Tadi Bang Faisal menyampaikan masalah defisit, yang tadinya kita hanya mentargetkan 1,76% defisit budget kita, menjadi 5, sekian, sekarang kita kira kemungkinan 6,34% Bang Faisal. Walaupun dipertanyakan defisit ini kan lebih banyak karena turunnya revenue dan sebagainya. Apapun itu kita membuka ruang fiskal yang lebih besar. Ini kira-kira yang ingin kita lakukan di sisi pemerintah. Sudah dibuka seluas-luasnya, jadi apalagi masukan dari para ekonom ini termasuk juga dari dunia usaha sehingga ini bisa lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat kan tidak terlalu dalam jatuhnya, karena kalau jatuhnya terlalu dalam naiknya pun akan semakin lama. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Tapi memang dampak dari COVID ini memang sangat luar biasa dan saya juga memohon kepada pemerintah khususnya seluruh aparat eksekutif semuanya untuk saling bekerja sama untuk segera memberantas masalah COVID-19. Yang kedua adalah membangun kembali ekonomi masyarakat. Semua kena dampaknya. Kan kebanyakan sekarang perusahaan ada beberapa ya, aku bilang ada beberapa yang
gajinya tuh dipotong. Jadi sebenarnya gajinya aja tuh cuma cukup buat kehidupan sehari-hari gitu. Buat nabungannya sulit. Normal, mahal kan karena kita nggak ada pemasukan, nggak ada uang. Iya, semua boleh bilang kalau menurut kita barang dibilang mahal kalau kita nggak punya uang. Itu menurut saya. Kalau dibilang murah karena kita punya uang. Nah sekarang kondisinya begini kita nggak punya uang, segalanya dianggap mahal. Iya, kalau kita lihat kan daya beli masyarakat sekarang udah menurun karena beberapa masyarakat yang putus kontrak tadi, PHK di mana-mana, jadi otomatis ekonomi kita terganggu gitu. Pak Nirda, sudah ada gambaran konkret yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sesmenko berkaitan mengenai kecemasan Pak Presiden yang sudah diupayakan agar yang sebenarnya ini positif bisa diterjemahkan lebih baik oleh kementerian-kementerian supaya tidak terlalu jauh. Tapi ada evaluasi atau catatan dari Bang Faisal? Saya melihat ada yang perlu kita perhatikan karena jangan lupa selain ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Nah, subsektor tanaman pangan itu sudah kontraksi 10,31% pada triwulan 1. Ini COVID baru pemanasan kan. Nah, bisa dibayangkan efeknya kalau itu berlangsung semakin dalam, berakibat apa? Ketergantungan kita pada impor pangan. Trade balance atau transaksi perdagangan pangan kita kan defisit. Sudah dari tahun 2007. Dan defisitnya tahun lalu melebar. Kira-kira 3 miliar US dollar. Yang menonjol kan gula. Ya, gula itu kita jadi importir terbesar di dunia sekarang dengan 4,5 juta dolar, 4,5 juta ton dan habis kira-kira 2,3 miliar US dollar. Sayur mayur 800 juta dolar. Buah-buahan 1,5 miliar US dollar, belum kedelai, belum macem-macem gitu ya. Nah jadi saya takutnya akan ngefek ke food security kita, dan saya cek beberapa kelompok pangan ini impornya dari satu negara dominan, sampai 2/3 impornya itu dari satu negara. Ya untuk sayur 65% dari China, buah-buahan 60% dari China juga. Nah jadi kita rasanya responsnya menurut saya, ayo kita perhatikan di desa, mata rantai dari petani sampai ke konsumen. Barangkali sih mereka fine-fine saja, produksinya kan nggak ada masalah dengan COVID. Mereka sudah jaga jarak, tapi jaringan distribusinya yang terganggu, sehingga numpuk di mereka buang ke sungai seperti yang terjadi di Malang. Nah jadi saya takutnya ini kita semua, tidak hanya pemerintah tapi juga yang dermawan-dermawan ini mikirkan orang kota aja, bias kota, bantuan sembako. Kalau kita lihat sore-sore orang nongkrong di pinggir jalan menunggu orang yang ngasih apa gitu ya, everywhere gitu. Nah desa ini siapa yang ngurus? Oke, ada yang namanya dana desa bisa dikonversi orang miskin, yang sudah miskin kan memang sudah tercatat, tapi kan ini new orang miskin baru gitu yang akibat ini. Nah tolong diperhatikan tanaman pangan. Dan Pak Jokowi kok responsnya bikin lumbung pangan nasional dengan menunjuk Pak Prabowo. Menurut saya message-nya jadi salah lagi gitu loh. Jadi ini apa sih gitu. Oke, memang Menteri Pertahanan kata Pak Jokowi tidak hanya ngurusin alutsista tapi juga ketahanan pangan. Ya ketahanan keuangan juga. Sekalian aja Menteri Keuangan Pak Prabowo. Nah, tolong sinyal-sinyal seperti ini lebih lebih dikurangi dan semua diuji lewat proses perencanaan teknokratik. Jangan Pak Jokowi dan ini responsnya cepat, tiba-tiba sudah ada pengadaan traktor saja oleh Pak Prabowo. Ini gila, baru diomongkan kemarin kok udah ada pengadaan. Jadi pengadaan. Apa orang curiganya? Ini semua orang di tengah pandemi tetap sibuk untuk mengumpulkan logistik 2022, 2024. Prabowo mau maju lagi, Erick Thohir mau maju, gitu-gitu. Jadi tolong itu dijaga perasaan rakyat itu. Terima kasih. Ada sinyal yang pesan yang sepertinya salah sasaran dan justru malah membuat citra yang kurang baik
Nah, bagaimana kemudian dampaknya dari komunikasi message yang tadi disampaikan? Nanti kita coba tanyalah sama Pak Raden dan juga Mas Yanuar, tapi tetap bersama kami dulu. Kita sudah di segmen terakhir, apa masukan dari pengusaha dan juga Mas Yanuar. Kita punya 2,5 menit, termasuk nanti juga dari Pak Sesmes menanggapi. Saya persilakan terlebih dahulu, Pak Raden, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi memang dalam situasi seperti ini yang saya katakan tadi adalah bahwa pemerintah yang punya peran yang sangat dominan. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu. Defisitnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, yang 30% ini. Jadi memang harapan kita kepada pemerintah, dunia usaha ke pemerintah itu sangat tinggi sekali. Jadi memang hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah, apalagi dalam keadaan sekarang ini, dunia usaha sangat mengharapkan sekali pemerintah. Ya. Nah, tentu tadi kita sudah sebutkan bagaimana supaya belanja pemerintah ini termasuk bantuan sosial yang 200 tadi itu jangan-jangan itu tidak cukup. Ya, mungkin kita harus bantu lagi lebih banyak supaya dia bisa berkonsumsi lebih besar lagi. Dan ini yang kedua yang perlu juga, ini jangan hanya tahun ini kita lihat. Ini sampai tahun depan masih ini, karena kita tahu bahwa vaksin ini paling cepat ditemukan tahun depan, terdistribusi tahun depan. Jadi kalaupun membuat anggaran jangan hanya tahun ini, minimum sampai tahun depan, bahkan mungkin 2022. Ya, jadi kita sebutkan tadi mungkin yang dibantu akan lebih banyak ini, karena tadi kita sebutkan dengan mereka itu membelanjakan barang, disitulah dunia usaha ini akan bergerak. Yang kedua, menurut kami adalah dalam situasi begini, maka seluruhnya harus cepat. Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat, jangan dibalik-balik. Itu intinya sekarang ini. Jadi semuanya kalau bisa disederhanakan, disederhanakan semuanya. Juga pada saat keadaan seperti ini, saya pikir antara penegak hukum dengan eksekutif itu bekerja sama supaya semuanya lebih sederhana, lebih lancar. Nggak ada lagi alasan ketakutan dalam hal seperti ini. Ya. Itu dia. Yang ketiga adalah bagaimana supaya modal kerja. Jadi supaya bank juga pada saat kita mulai nanti ini konsumsi naik, kemudian capacity utilization mulai naik, kemudian kita tentu akan mulai membutuhkan modal kerja. Ini pun dilancarkan. Jadi harapan kita adalah program ekonomi nasional, termasuk di situ restrukturisasi dan juga pemberian daripada kredit modal kerja yang katanya bisa dengan murah ini, itu bisa segera. Kalau kita lihat memang apa yang dikatakan Pak Sesmen tadi itu, PP 23 itu sudah akan direvisi, di mana akan lebih disederhanakan. Kalau dulu penyaluran itu ada bank peserta, bank pelaksana dibuat rumit, kelihatannya akan disederhanakan. Mudah-mudahan ini bisa jalan. 3 itu sebetulnya harapan dari dunia usaha, dari pemerintah. Singkat. Ya, baik. Kalau saya lihat, pertama, jangan ada kepentingan ya. Jadi artinya bahwa kita memang harus berbuat untuk masyarakat terlebih dahulu. Mungkin saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan Bang Faisal tentang ketahanan pangan. Persoalannya kan ada okmar yang bergeser nih. Karena kan kebanyakan sawah kita tak ada hujan. Oktober belum hujan sehingga dia tidak bisa nanam. November belum hujan, Desember kemarin hujan, tapi kemudian Januari hujan terlalu tinggi, banjir. Nah, ini kan persoalannya struktural. Sawah kita itu tak ada hujan sehingga akhirnya minus gitu. Itu satu dari sisi tanaman pangan dalam artian ketahanan pangan nasi ya atau beras. Kedua, persoalan hortikultura kita. Hortikultura kita udah sejak lama memang tidak disentuh. Belum kita bicara perkebunan, ya, pertanian industri. Belum kita bicara tentang jasa pertanian. Nah sekarang kalau presiden ingin narasinya ini, ya jangan kepada persoalan menteri pertahanannya, jangan kepada persoalan misalnya kemudian penugasan ke BUMN, karena penugasan ke BUMN GP3I dulu juga gagal dalam hal kayak gini. Jadi artinya kan harus jelas dulu nih kita ini zonasi lahannya gimana. Karena bicara ketahanan pangan, bicara tentang perbaikan di desa, tanpa ada land reform, itu juga omong kosong. Bukan persoalan pertahanan. Pertahanan di sisi apa? Pertahanan masyarakat, bahwa masyarakat itu akan dikemanakan. Nah menurut saya, ini harus dibangun optimismenya di desa. Nah bagaimana kebijakan antara
fiskal yang defisitnya melebar, belanjanya bisa ke sini, bagaimana memanfaatkan neraca moneter, bagaimana memanfaatkan kondisi perbankan operasi moneter dengan Bank Indonesia, ini harus dioptimalkan sehingga ada optimisme karena orang akan bergerak kalau punya harapan. Kalau nggak ada harapan orang cenderung tidur. Kalau tidur ya tidur. Tidur beneran ya kan. Tidur Pak Ses betul. singkat saja mungkin closing statement Pak Ses. Baik, terima kasih. Jadi pertama yang terkait dengan apa yang dihadapi pemerintah dalam jangka pendek ini. Tadi satu, kekhawatiran mengenai resesi. Ya, baik. Sudah pasti kuartal 2 kita akan minus cukup dalam. Baik. Hitungan kami minus 3 sampai 5 tadi. Nah, bagaimana di kuartal 3 kita bisa paling tidak walaupun hanya 0, sekian tapi jangan minus supaya tidak resesi. Dan saya kira Presiden sudah bolak-balik memberikan arahan, kita masih ada waktu ini Juli, Agustus, September dengan segala program dan kebijakan termasuk mendorong belanja pemerintah tadi. Tapi jangan lupa di luar kita ngejar yang baik, jangka menengah panjang yang kita hitung kira-kira sampai 2023. Pertama yang terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Sekian banyak program dan kebijakan, selalu yang dibicarakan operasionalisasinya. Tadi Pak Raden menyampaikan sekian banyak aturan pun pada akhirnya harus kita revisi. Nah, selain upaya terkait pemulihan ekonomi, jangan lupa kita harus menjaga betul terkait dengan aspek kesehatannya tadi. Jangan sampai ekonomi mau tumbuh, kena second wave kita akan balik lagi dan mungkin ongkosnya akan lebih mahal. Saya kira itu yang perlu. Baik, terima kasih Pak Ses, terima kasih Bang Faisal, terima kasih Pak Raden, terima kasih Mas Yanuar. Intinya kita satukan visi lah untuk bisa mengatasi masalah pandemi ini agar resesi ini tidak terlalu dalam sehingga membuat kita bisa naik lebih baik lagi di tahun depan, paling tidak di kuartal ketiga dan juga keempat. Saya akhiri sampai di sini Indonesia Business Pro. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Bapak-Bapak.